Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah Umum dan Peringatan Maulid Nabi 2024 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda dengan tema Eksistensi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai qudwah dalam merefleksi diri melandasi teladan Islami. Kamis 19 September 2024 bertepatan dengan 15 Rabiul Awal 1446 Hijriah dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Habib Hasan bin Muhammad Al-Muhdor MPD selaku Ketua Rabithah Alawiyah Kaltim dan Pimpinan Pondok Pesantren At-Tanwir. Yang terhormat Habib Ali Zainal Abidin El-Hamid selaku narasumber pada hari ini. Yang terhormat Wakil Dekan 1 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Bapak Dr. Mursalim MAG. Yang kami hormati para Wakil Dekan. Yang kami hormati Bapak Ibnu Khaldun STHI MIRKH selaku Koordinator Program Studi. Yang kami hormati Kepala Bagian Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Yang kami hormati seluruh delegasi Ormawa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah beserta jajarannya. Dan yang kami banggakan seluruh panitia pelaksana serta peserta kuliah umum dan peringatan Maulid Nabi 2024 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Ghafur, yang memberikan rezekinya secara teratur sehingga kita diwajibkan untuk terus bersyukur. Maka janganlah kita menjadi kufur agar senantiasa terhindar dari siksa kubur. Dan dengan rahmatnya pula kita semua dapat berkumpul pada hari ini untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada Nabi yang patut kita jadikan contoh, yang patut kita jadikan public figure dalam kehidupan kita, suri tauladan yang baik bagi para umatnya, yaitu Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir di sini senantiasa istiqomah untuk menjadi umatnya dan kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Hadirin rahimakumullah, momentum peringatan Maulid Nabi merupakan bentuk kecintaan kita kepada insan yang mulia, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan momentum ini dapat kita jadikan untuk mengenang kembali, mengingat kembali sejarah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa mengeluarkan umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan hadirnya Islam rahmatan lil alamin. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita semua bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Raihan Salsabil, mahasiswa program studi manajemen dakwah, kepadanya disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah. Min rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minal dhulumat ilan nuri wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana bil mu'minina rahima. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya, laporan Ketua Panitia Kuliah Umum dan Peringatan Maulid Nabi 2024 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah kepada Saudari Davida Aufahini Nurratu Ain, disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat iman Islam dan telah mengizinkan kita semua berkumpul di acara kuliah umum dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan keadaan yang sehat walafiat. Salawat serta salam pun tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Habib Ali Zainal Abidin, pada hari ini berkenan hadir sebagai pemateri dan memberikan tausiahnya kepada kita semua. Dan yang kami hormati seluruh tenaga pengajar pendidik dan kependidikan, juga seluruh tamu undangan serta hadirin yang dirahmati oleh Allah. Pertama, saya mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah berusaha dan mengusahakan acara ini berjalan dengan lancar. Dan saya mewakili seluruh panitia juga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara Maulid Nabi ini. Kehadiran kita di sini adalah wujud kecintaan dan penghormatan kita kepada Rasulullah, serta sebagai upaya untuk senantiasa meneladani akhlak mulia beliau dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Habib Ali Zainal Abidin yang telah bersedia meluangkan waktu dan hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan pencerahan dan nasihat yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga acara Maulid ini dapat menjadi sarana untuk menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, mempererat tali silaturahmi di antara kita serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, saya mohon maaf jika dalam persiapan dan pelaksanaan acara ini terdapat kurangnya. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya sambutan. Sambutan yang pertama oleh Ketua Dema Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UINSI Samarinda kepada Saudara Amin Nur Rahman Adi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan barakah ini. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Yang terhormat Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Bapak Profesor Dr. Muhammad Abzar Duraisem AG beserta jajaran yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid beserta rombongan. Salam cinta, salam hormat, selamat datang Habib di kampus kami Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, terkhusus Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Yang terhormat kepada seluruh kaprodi, kajur, dosen dan sivitas akademika Fuad. Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ormawa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah beserta jajaran. Dan yang saya hormati kepada seluruh panitia, tamu undangan, hadirin semua yang berbahagia. Hari ini kita berkumpul dalam rangka memperingati hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW
Beliau merupakan suri tauladan bagi kita semua, nabi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Melalui peringatan ini, kita sama-sama merefleksi kembali sejarah perjuangan beliau dalam mendakwahkan ajaran Islam. Dan dari maulid ini kita bisa jadikan momen istimewa bagi kita semua untuk bisa meneladani sifat-sifat mulia beliau, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti kedermawan beliau, kesederhanaan beliau, ketekunan beliau, dan rasa cinta kasih sayang kepada semua. Semoga dengan adanya acara peringatan Maulid Nabi ini kita dapat mempererat tali silaturahmi, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta memperdalam perasaan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya, mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada seluruh panitia yang sangat luar biasa dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam mensukseskan acara pada hari ini. Pergi berjalan ke kota Padang, singgah sebentar memakan rendang. Sambutan kaya cukup sekian karena narasumber sudah ada di depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan oleh Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah sekaligus dimohon untuk dapat membuka acara pada hari ini dengan resmi, yang akan diwakili oleh Dr. Mursalim MAG selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Ketua Deba ya membacakan pantun, saya juga mau membacakan. Wanita jelita menjadi biduan, bingung sejenak cari alamat. Selamat datang Habib Ali Zainal Abidin. Moga kedatangan ini membawa berkah. Satu lagi, bunga selisih di tepi selokan, meja makan buat angkringan. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Habib atas kedatangan di kampus kami. Semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, mari kita lanjutkan ya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kita muliakan Al-Ustaz Al-Habib Zainal Abidin Al-Hamid. Sahih. Kalau saya bilang Al-Ustadz itu kalau istilah di Mesir itu profesor. Insyaallah. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran kita di sini dalam rangka dua acara sekaligus, yaitu kuliah umum dan dirangkaikan dengan peringatan Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang bertepatan pada bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, di mana tradisi kita khususnya di
Indonesia, mungkin juga di Malaysia ya Habib, yang kurang lebih sama, Brunei juga mungkin, dan beberapa negara-negara Arab melakukan peringatan Maulid Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja kita sebagai penuntut ilmu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi yang membawa misi untuk pengembangan Islam, yang tentu saja untuk mengembangkan Islam itu perlu ada ilmu. Itulah sebabnya ketika Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu, selamat datang. Oke. Selamat datang Habib. Singkat aja ya. Jadi ayat yang pertama turun adalah Iqra. Ya tentu saja Iqra ini adalah mengandung banyak makna. Tapi paling tidak makna secara umum adalah mengajarkan ke kita untuk bisa memperdalam ilmu, membaca. Oleh karena itulah pada kesempatan ini kami atas nama pimpinan fakultas mewakili Padekan, yes, ini juga saya sampaikan bahwa Padekan lagi kurang enak badan sehingga memberikan amanah kepada kami untuk membuka acara ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau cepat sembuh, amin. Dan kami juga sampaikan kepada Habib bahwa kampus kami ini baru kurang lebih 1 tahun kami tempati, yang dulunya di kampus 1 ya, setelah kami pindah, dan satu-satunya lah kampus yang paling elit di fakultas di UIN sini. Kalau beberapa hari ini ditempati sebagai tempat pelaksanaan acara baik nasional maupun internasional, termasuk kemarin 2 hari kita melakukan suatu acara buaf ya, yang menghadirkan universitas perguruan tinggi yang ada di Kalimantan, Borneo. Mestinya juga mengundang dari Malaysia dan Brunei, karena itu Borneo itu juga termasuk adalah Malaysia, Brunei ya. Tapi ya alhamdulillah kita bersyukur dengan kampus yang megah ini. Mudah-mudahan Ananda semua mahasiswa bisa menjaga dengan baik, dan kemudian mudah-mudahan dengan peringatan Maulid dan kuliah umum ini kita mendapatkan pencerahan dari Habib kita, agar supaya insya Allah dalam pengembangan keilmuan kita sebagaimana misi daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan, bukan hanya ilmu agama, tetapi kemudian ilmu pengetahuan umum yang lainnya, sehingga insya Allah Islam semakin ya'lu wa la yu'la alaih, insya Allah. Demikianlah saya sampaikan, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Habib Habib Hasan dan para undangan yang lainnya. Semoga kehadiran di sini insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya atas nama pimpinan fakultas, bila mana ada kekurangan dan kehilapan mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan cenderamata kepada narasumber kita, Habib Ali Zainal Abidin El Hamid, yang akan diserahkan oleh Bapak Dr. Mursalim MAG kepada Habib Ali Zainal Abidin El Hamid dan Bapak Dr. Mursalim MAG. Disilakan untuk maju ke depan. Juga diundang Habib Hasan bin Muhammad Al-Qadar MPD serta para tamu undangan untuk bisa melakukan foto bersama.
Kepada para dokumentasi bisa untuk mengambil foto. Sebelum kita mendengarkan penyampaian Mawaidhatul Hasanah oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, saya akan membacakan biografi Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Nama: Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar bin Salim bin Hadi bin Salim Al-Hamid bin Syekh Abu Bakar. Dikenali sebagai Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid. Agama Islam, warga negara Malaysia. Baik, harap tenang. Warga negara Malaysia. 12 April 1974. Status menikah. Akidah ahlu sunnah wal jamaah, mazhab Syafi'i. Mohon maaf. Diharap tenang. Pendidikan beliau adalah seperti berikut. 1993 sampai 1995 Dar Al Mustafa Tarim Yaman. 1996 sampai 2001 ijazah sarjana muda Usuluddin University Al-Azhar Mesir. 2001 sampai 2006 ijazah sarjana Al-Quran dan As-Sunnah University Islam Antarbangsa Malaysia. 2017 sampai kini PhD dalam bidang Al-Quran dan As-Sunnah University Islam Antarbangsa Malaysia. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama-sama penyampaian Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru tercinta kita yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Maka dari itu, marilah kita luruskan niat kita untuk sama-sama thalabul ilmi, mendapatkan ilmu dari beliau, dan semoga apa yang nanti beliau sampaikan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada yang terhormat Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, disilakan. Yang belakang kelihatan nggak? Karena bentuknya seperti apa? Ada forum, jadi mungkin lebih sesuai kalau duduk. Ya. Kalau ada kursi nggak apa-apa, kalau nggak ada aja berkursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, salatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Terima kasih kepada pembawa acara yang saya hormati, yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Abzar Duraisa selaku dekan di University Usuluddin, di Fakulti Usuluddin ya. Kemudian Dr. Mursalin Wakil Dekan 1, Dr. Muhammad Salahuddin selaku Wakil Dekan 3, Ibnu Khaldun yang lama kenal dengan saya tapi dulu tak ingat, saya juga dulu sama-sama di UIA dulu. Sahabat dan teman sama-sama belajar dengan saya Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Muhdar hafizahullah. Hadirin mahasiswa dan mahasiswi yang saya hormati lagi saya kasihi. Alhamdulillah, pertemuan kali ini adalah pertemuan yang sangat baik karena berhadapan dengan mahasiswa. Lebih-lebih lagi membahaskan tentang satu topik yang sangat menarik, tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana Al-Quran menempatkan beliau dan menjadi amanah kepada umat untuk mengetahui tentang kepribadian beliau. Kalau dari tema yang diberikan itu eksistensi Nabi Muhammad SAW sebagai qudwah dalam merefleksi diri, melandasi teladan Islami. Kita dalam Al-Quranul Karim, baginda Rasulullah SAW ini disebutkan tentang kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang dipuji aspek akhlaknya, kadang-kadang disebut qudwahnya, kadang-kadang disebut uswahnya. Jadi ada uswatun hasanah selalu kita dengar. Kemudian qudwah seperti mana tajuk atau tema yang ditulis di situ, dan juga akhlak. Apa perbedaan dari ketiganya antara akhlak, qudwah, dan juga uswah? Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman setelah bersumpah dalam surat Nun atau Nun wal qalam wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la'ala wa inna laka la ajran ghairu mamnun wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi isi kandungan sumpah itu nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghairu mamnun wa innaka la'ala khuluqin azim. Sumpah yang digunakan oleh Allah pada ayat ini adalah untuk memberitahukan tentang keagungan akhlak Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, tentang qudwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim setelah menceritakan para anbiya dan para rasul. Katanya, ulaika alladzina hadallah fabihudahum iqtadih. Mereka itu adalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Maka dengan hidayah mereka kamu ikuti. Iqtadih, yakni qudwah. Adapun yang ketiga tentang uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Akhlak ini adalah sifat yang lahir daripada hati dan jiwa, yang ia diterjemahkan dengan tubuh badan, dan dia akan menjadi ibadah kalau dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dikatakan dia akan menjadi ibadah kalau dilakukan karena Allah? Karena tidak semua akhlak yang baik itu dilakukan karena Allah. Ada orang suka memberi, ada orang suka membantu. Kalau ditanya kenapa berbuat demikian, ya itu sifat semula jadi saya.
Oh, saya tak tega kelihatan orang itu susah dengan orang membantu. Kenapa Anda membantu? Ya, karena Tuhan saya suruh saya bantu orang. Perbedaan pada perbuatan kedua-duanya ini, yang pertama berbuat karena keinginannya sendiri, yang kedua berbuat karena perintah Tuhannya. Dua hal ini berbeda, sama-sama baik. Tapi satu baik di mata manusia, belum tentu baik di mata Allah. Tapi kalau baik di mata Allah, walaupun manusia bilang tidak baik, ya tetap baik. Karena yang dikatakan oleh Allah adalah pasti itu menjadi ukuran. Oleh sebab itu, di dalam Al-Quranul Karim kita berbicara tentang satu ibadah itu menjadi ibadah kalau itu dilakukan karena Tuhan, bukan karena diri sendiri. Qul man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dalam Al-Quranul Karim yang memberitahukan tentang orang yang dia beramal saleh, barang siapa yang mengharapkan pahala daripada Tuhannya, tentunya dengan ibadah, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh dan tidak menyekutukan bersama dengan Tuhannya pada amal saleh tadi. Jadi amal saleh itu kalau dilakukan karena Allah dan juga karena orang lain, dia tidak menjadi amal saleh, tapi sudah menjadi amal yang riya. Tapi kalau dilakukan karena Allah, maka dia murni menjadi amal soleh, itulah yang akan diberi pahala. Oleh sebab itu pada ayat ini, Allah mengaitkan pahala dengan amal karena Allah. Ukurannya, amal karena Allah subhanahu wa ta'ala. Akhlak ini, ada yang muktasab, ada yang ia semula jadi, atau nature, atau natural, fitrah. Ada akhlakul kasbiyah, ada akhlakul fitriyah. Akhlak ini yang bisa dicari. Ada akhlak yang memang semula jadi ada kepada seseorang. Dan itu tergantung siapa yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Innallaha qassama akhlaqakum kama qassama arzaqakum." Allah itu membagi akhlak-akhlak di antara kamu seperti juga Allah membagi rizki-rizki pada kamu. Kita semua tahu dan yakin kalau rizki ini sudah dijamin oleh Allah. Tetapi tidak semua yang dapat mengetahui kadar rizki yang dia dapat itu berapa. Dan pastinya satu dengan yang lain rizkinya itu beda-beda. Tapi tetap dapat rizki. Yang satu kaya, yang satu setengah kaya, yang satu biasa. Yang satu diberi rezeki ini, yang satu diberi, ada yang diberi rezeki kedudukan, ada yang diberi rezeki pangkat, ada yang diberi rezeki ilmu, ada yang diberi rezeki banyak anak, ada yang diberi rezeki banyak kawan, contohnya. Rezeki semua. Namanya rezeki tapi beda-beda satu dengan yang lain. Akhlak itu dibagi oleh Allah kepada manusia. Akhlaknya dikasih tapi tidak sama satu dengan yang lainnya. Jadi dalam hal ini, ketika berbicara tentang akhlak yang sudah yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ianya adalah terbagi kepada dua bahagian, akhlak yang fitrah, sifat mula jadi, dan akhlak yang perlu untuk dicari. Seorang yang bakhil, yang pelit, yang kedekut, bisa tidak dia menjadi sebagai seorang yang pemurah? Bisa. Kalau dia mau melatih diri sehingga terbiasa menjadi orang pemurah dengan latihan menjadi orang yang suka memberi. Orang yang dia suka menipu, bisa enggak dia jadi orang yang jujur? Bisa, kalau dia mau melatih menjadi seorang yang jujur. Dengan demikian pada bahagian ini, akhlak itu yang kita tidak ada, kita boleh meraihnya untuk memiliki akhlak tersebut. Ini namanya akhlak al-kasbi. Akhlak yang boleh kita cari, akhlak yang boleh kita ambil. Hal ini dapat kita ambil daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Ini supaya kita tidak ada alasan, ya saya sudah diciptakan Tuhan seperti ini. Enggak, kalau salah ya salah. Tuhan itu tidak menciptakan manusia untuk menjadi orang tidak baik. Allah tidak menciptakan manusia untuk jadi kedekut atau bakhil.
Dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda begini, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ila albir, wal birra yahdi ila al-jannah, wa la yazalu ar-rajulu yataharqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Iyyakum wal kadhib, fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur, wal fujur yahdi ila an-nar, wa la yazalu ar-rajulu yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba." Hendaklah kamu bersikap jujur, karena jujur itu membawa kepada kebajikan, dan kebajikan itu membawa seseorang pergi ke surga. Kalau seseorang itu membiasakan diri untuk berkata jujur, maka dia akan menjadi seorang yang jujur. Hati-hati kamu daripada sifat dusta, karena dusta itu akan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa kamu ke neraka. Hati-hati kamu daripada membiasakan diri berdusta sehingga kamu menjadi seorang pendusta. Pada bahagian akhir hadis Nabi ini, seorang membiasakan diri untuk jujur, maka dia akan menjadi orang yang jujur. Latihan menjadi jujur menjadi sifat semula jadi atau fitrah atau tabiat kepada orang itu jujur. Apa sebabnya? Dia latih diri untuk jujur. Sama dengan sifat akhlak yang tidak baik tadi, pendusta. Orang itu kalau membiasakan diri berdusta, dan dalam hal ini dusta dan jujur tadi hanya satu contoh yang dikiaskan pada akhlak-akhlak yang lain yang baik atau akhlak-akhlak yang lain yang tidak baik. Yang diberikan contoh pada akhlak yang baik itu jujur, yang dicontohkan pada akhlak yang tidak baik itu dusta. Kiaskan pada kejujuran, adil, amanah, tolong orang, memberi makan, dan apa saja, sifat pemurah. Akhlak yang tidak baik tadi contohnya dusta. Apa kiasan yang lainnya? Khianat, zalim, bakhil, dan seterusnya. Jadi contoh itu pada yang baik yang tidak baik pada akhlak yang bisa didapat oleh seseorang, baik itu yang baik atau akhlak yang tidak baik. Jadi dalam hadis ini memberitahukan bahwa akhlak yang baik atau yang tidak itu kasbi. Ada kalanya orang itu boleh mendapatkannya dengan berusaha, baik itu yang baik atau yang sebaliknya. Ini berbicara tentang akhlak al-kasbiyah. Tapi ada akhlak yang Allah kasih adalah sifat semula jadi, yang dia tidak perlu usaha. Semula jadi orang itu pemurah. Terus Allah kasih kepada orang itu sifatnya jujur, tanpa dia melatih diri. Dirinya sudah tidak mahu berdusta, dirinya tidak nyaman untuk berkata dusta. Seorang bernama Al-Ashaj datang bersama dengan rombongan kepada Nabi SAW di Madinah. Rombongan ini ketika sampai di Madinah, mereka ini terburu-buru ingin ketemu sama baginda Rasulullah. Sehingga sampai di Madinah, di hadapan masjid, mereka semuanya turun dan terus bergegas masuk ke masjid untuk jumpa dengan baginda Rasulullah. Ontanya dibiarkan seperti itulah, tanpa diikat, tanpa, kecuali Al-Ashaj ini. Dia turun dengan perlahan-lahan, tidak terburu-buru, diikat ontanya, dirapikan onta-onta teman-temannya yang lain yang itu tidak diikat satu-satu sampai selesai, baru dia masuk ketemu sama baginda Rasulullah. Hal ini diperhatikan oleh Nabi. Dua, sikap dan sifat. Yang satu terburu-buru, yang satu steady, tenang, relax, tidak kokoh. Kata baginda Rasulullah SAW mengatakan, inna fika khaslatan yuhibbuhuma Allah. Wahai Ashaj, kamu ada dua sifat yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini adalah sifat semula jadi. Memang fitrahnya seperti itu. Apa itu dua sifat? At-tu'adah wal waqar, atau al-waqar wa tu'adah. Al-waqar wa tu'adah. Al-waqar dia terhormat. At-tu'adah itu tidak kokoh, tidak terburu-buru. Kata orang Jawa, tidak gesusu. Jadi sifat itu kan dalam hadis dikatakan at-ta'anni minur rahman wal ajalatu minasy syaitan. Sifat tenang itu daripada sifatnya
Yang maha pengasih, sifat terburu-buru itu sifatnya daripada syaitan. Jadi pada baginda Rasulullah melihat kepada perbuatan asyaj, itu ada wal waqar. Kata baginda Rasulullah, adakah ini sifat untuk aku sahaja? Kata baginda, tidak. Ini adalah fitrah untuk kamu, tapi orang lain kalau mahu melatih diri menjadi punya sifat waqar dan itu ada, boleh saja. Bagi orang lain itu kasbi, bagi asyad itu adalah wahbi. Yani wahbi maksudnya satu anugerah yang Allah kasih kepada seseorang. Jadi di sini kalau kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang baik, maka pujilah Allah dan bersyukur kepada Allah untuk kita punya sifat tersebut. Dan kalau ada yang tidak baik, maka hendaklah kita melatih diri untuk menghilangkan sifat akhlak yang tidak baik supaya kita memiliki sifat akhlak yang baik. Faktor yang boleh mempengaruhi kita mempunyai akhlak yang baik atau yang tidak, selain daripada ilmu pengetahuan yang kita belajar, itu adalah lingkungan. Lingkungan itu memainkan peranan penting dalam pembentukan karakter. Faktor utama pembentukan karakter itu adalah melalui persahabatan atau lingkungan. Bila kita berbicara tentang lingkungan dan persahabatan, maka kita tidak boleh hanya membatasi lingkungan atau lingkungan itu hanya bersahabat dengan teman. Tapi handphone pun juga menjadi teman. Tergantung apa realitas yang kita hadapi. Kadang-kadang kita jalan dengan teman, tapi kita banyak sibuk dengan handphone berbandingkan kita ngobrol dengan kita punya teman. Jadi ini bahagian daripada hal yang mempengaruhi kepada cara berpikir kita dan cara kita pergaulan kita. Coba kalau kita lagi ngobrol, lagi asyik ngobrol, kita punya handphone ada vibrate goyang gitu, kan berhenti kita ngobrol, terus kita ambil kita punya handphone. Atau saya saja yang begitu, rasanya yang lain akan punya sifat yang sama. Apa sebabnya? Sebab kita sudah bahagian daripada objek yang akan terpengaruh dengan lingkungan termasuk handphone. Jadi biarlah kita ini dalam bersahabat dengan teman atau dengan handphone, hendaklah kita juga mengambil bahagian akhlak yang boleh mempengaruhi kepada kita. Tergantung kita itu mahu mencari yang baik pada persahabatan ini atau yang sebaliknya. Tapi kalau kita mau merujuk kepada dasar sandaran kepada syariah, maka dalam hal ini Nabi SAW juga berbicara tentang persahabatan atau lingkungan yang mempengaruhi. Baginda bersabda, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Manusia itu akan berada pada agama temannya. Din di sini kalau kita artikan secara bahasa, din itu banyak maksudnya. Di antaranya adalah pembalasan, maliki yaumiddin. Ada di antaranya adalah agama. Ada di antaranya juga adalah akhlak. Al-mar'u ala dini khalili. Orang itu akan berada pada perangai temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaklah dia memastikan dengan siapa dia berteman. Kalimat Nabi ini pastikan dengan siapa dia berteman untuk memberitahukan teman itu akan mempengaruhi kepada kita punya akhlak. Hadis yang lain berbicara tentang lingkungan akhlak atau lingkungan yang mempengaruhi akhlak adalah ketika Nabi bersabda memberikan peringatan kepada umatnya secara umum. Katanya, hati-hati kamu daripada perempuan yang namanya khadra'id diman. Iyakum wa khadra'id diman. Hati-hati kamu daripada perempuan yang namanya khadra'id diman. Qal apa itu khadra'id diman ya Rasulullah? Qal al-mar'atul hasna fi manbatis su'. Perempuan cantik di lingkungan yang tidak sehat. Berbicara tentang lingkungan tidak sehat ini dan dikaitkan kepada perempuan. Kalau laki-laki hidup di lingkungan tak sehat, sama juga dengan perempuan, dia berbahaya kepada perempuan juga. Seperti mana perempuan kalau hidup di lingkungan tidak sehat mempengaruhi kepada laki-laki. Dalam hal ini contoh yang disebutkan oleh Nabi bukan membatasi perempuan saja. Kalau hidup di lingkungan yang tidak sehat, maka diperingatkan oleh Nabi, hati-hati kamu daripada dia. Maksudnya laki-laki pun sama. Kalau Nabi dalam hal ini mengingatkan laki-laki supaya berhati-hati dengan perempuan yang hidup di lingkungan yang tidak sehat,
pada masa yang sama Nabi mengingatkan juga kepada perempuan, hati-hati kamu daripada laki-laki yang hidup di lingkungan tidak sehat. Jadi dalam hal ini equal, sama laki-laki dengan perempuan dalam ini. Tengok kan Nabi baca kapal perempuan, kamu juga sama laki-laki. Jangan dalam hal ini difokuskan kepada perempuan hanya oleh karena perempuan itu banyak mempengaruhi kepada laki-laki dan biasanya laki-laki kalah dengan pengaruh perempuan, maka didahulukan oleh Nabi SAW, walaupun maksud Nabi itu adalah sama, supaya berhati-hati dengan laki-laki yang hidup di lingkungan yang tidak sehat. Bukankah dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ini supaya adil dengan perempuan, tak marah dengan saya ya, kita dalam hadis Nabi ketika ditanya perempuan mana yang patut untuk dinikahi, Nabi sebutkan 4. Yang pertama karena kecantikannya, hartanya dan kedudukannya, kemudian agamanya. Dahulukan agama, maka kamu akan beruntung. Betul kan? Fadfar bidzatid din taribat yadak. Tapi laki-laki Nabi SAW berkata kepada ibu bapak perempuan, katanya, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fala taruddu. Kalau datang kepada kamu wahai wali kepada perempuan laki-laki yang agamanya baik dan akhlaknya baik. Perempuan hanya satu saja, kalau baik agamanya. Kalau begitu, kalau perempuan agamanya baik akhlaknya tak baik, nggak apa-apa lah. Bukan begitu juga. Ini kita kena belajar dalam fahmun nusus. Dalam ilmu mustalah hadis kena memahami fahmun nusus. Tidak ada cara memahami nas. Kita amat berbahaya kalau memahami sesuatu secara literal. Antum tulab di sini, hati-hati daripada memahami sesuatu secara literal. Ini sebelum saya sambung kepada tajuk ya. Ini just iklan. Tahu? Pernah dengar dengan seorang yang bernama Tuma? Tahu kenal dengan Tuma? Tak pernah dengar. Tuma ini salah seorang digelari Tuma Al-Hakim. Tuma Al-Hakim. Tuma Al-Hakim ini anak kepada dokter. Bapaknya dokter. Meninggal dunia bapaknya, meninggalkan buku-buku yang banyak. Tuma ingin jadi dokter, tapi tak mau belajar, melainkan hanya baca buku bapaknya. Maka dengan dia baca buku, maka digelari dengan Tuma Al-Hakim. Dia baca, tapi dia nggak paham. Istilah-istilah terminologi yang ada dalam istilah kedokteran hanya difahami secara literal. Maka dia ada baca hadis Nabi, al-habbatus sauda dawaun likulli da, atau habbatus sauda jintan hitam. Cuma tulisannya itu ada tambah titik 1. Jadi al-hayyatus sauda. Habbatus sauda itu jintan hitam, hayyatus sauda ular hitam. Tuma karena hanya fokus kepada tulisan tanpa dia belajar, dia cari ular hitam sebagai obat. Yang diobati oleh Tuma dengan ular hitam mati. Apa puncanya? Ini masyhur dalam cerita supaya kita belajar, jangan sembarangan kita mendapatkan ilmu hanya dengan kepandaian kita untuk baca. Jadi, zaman sekarang kan begitu semua, saya sudah sekian banyak buku yang saya baca. Yang permasalahan bukan Anda baca, Anda faham itu seperti mana dimaksudkan oleh penulis atau tidak. Kalau orang itu dengan baca cukup, nggak perlu ada dosen ngajar di universitas, ambil saja sekarang dengan ini sekarang semua buku boleh kita simpan, kapan saja kita boleh baca. Oleh sebab itu dikatakan laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan adanya pendidik, saya tak kenal Tuhan. Perlunya ada orang yang mendidik. Satu hari Tuma ini naik keledai. Katanya kalau keledai itu boleh berbicara, keledai itu akan mengatakan, saya seharusnya yang naik Tuma, bukan Tuma naik saya.
Sebab saya, kata keledailah, bodoh dan saya tahu diri saya bodoh. Cuma bodoh tak tahu kalau dirinya bodoh. Seharusnya saya naik dia karena saya jahil biasa, cuma jahil murakkab. Perumpamaan ini, ya kita mungkin boleh ketawa, tapi ini adalah perumpamaan yang hakiki yang kita mengambil ibrah, supaya ini bukan sekedar cerita lelucon, tapi untuk kita ambil hikmahnya, untuk berhati-hati jangan jadi seperti Tuma. Ya. Salah apa ya? Oke. Idza ja'akum man taradawna dinahu wa khuluquhu. Kalau datang kepada kamu, wahai orang tua kepada perempuan, lelaki yang baik agama dan akhlaknya, mungkin ibadahnya qiyamul lail, mungkin rajin pergi ke masjid, mungkin dia selalu berzikir, mungkin dia hafal Quran, lelaki baik agamanya tapi bakhil, tapi dia tak ada muasyarah bil ma'ruf, dia lebih fokus dengan Quran dan ibadahnya saja tanpa ada pergaulan dengan keluarganya, akhlaknya tidak baik, walaupun ibadah secara ritualnya itu nampak baik, tapi perangainya tidak baik. Oleh sebab itu ditekankan kepada laki-laki agamanya baik dan juga akhlaknya yang baik. Kembali kepada pokok pembahasan tentang akhlak yang ianya adalah wahbi atau ianya adalah kasbi. Ini bagi umat manusia secara umumnya. Tapi bagi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada kesempurnaan akhlak yang ada pada seseorang, melainkan kesempurnaan itu lebih lagi pada Rasulullah. Tidak ada sifat pemurah ada kepada seseorang, melainkan Nabi lebih pemurah. Tidak ada orang suka tolong orang lain, melainkan Nabi lebih banyak untuk menolong orang lain. Kurang keras kan ini? Oke. Belakang oke. Jadi dalam hal ini berbicara tentang akhlak yang dua bahagian saya sebutkan itu untuk umumnya manusia, tapi untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang mendidik akhlak beliau. Yang kedua tentang qudwah. Dikatakan katanya kalau orang itu ingin membangun satu bangsa, maka adalah fokus kepada tiga. Dan kalau ingin merusakkan satu bangsa, juga fokus kepada tiga. Yang pertama adalah untuk membangun bangsa, bangunlah qudwah, yakni orang-orang yang diikuti, orang-orang yang mendidik, guru, murabbi. Yang kedua, untuk membangun bangsa, bangunlah peranan ibu di rumah untuk mendidik anak-anak. Untuk membangun bangsa, bangunlah media sosial yang baik yang mendidik, maka bangsa akan terbangun. Sebaliknya, bila ingin merusak satu bangsa, rosakkan sistem pendidikan melalui rusaknya para pendidik. Yang kedua, rosakkan sistem kekeluargaan dengan dirosakkan peranan ibu. Yang ketiga adalah rosakkan pembangunan insan itu dengan merosak media sosial, supaya informasi yang didapat oleh generasi yang rusak sahaja, sehingga pikirannya pun akan jadi rusak. Di rumah rusak, di sekolah rusak, di lingkungan yang luas ini, yakni lingkungan terbuka, pun juga rusak. Maka rusak itu bangsa. Hatta punya gelaran, hatta setiap tahun banyak graduasi, hatta orang-orang yang memiliki kedudukan tertinggi, kalau tidak terdidik mindanya, kalau tidak terdidik hatinya, kalau tidak terdidik perbuatannya, 1000 gelaran untuk orang itu tetap akan merusakkan bangsa. Oleh sebab itu, ketika kita melihat bagaimana sistem pendidikan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan digariskan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim untuk menjadi panduan kepada kita dalam meletakkan silibus paten yang tidak boleh berubah, karena ini silibus Rabbani, silibus Nabawi, yang tidak ada lebih baik daripada silibus ini. Apa itu? Ada 3 juga.
Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalam setelah membangun Ka'bah. Katanya, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya Allah, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul, membacakan ayat-ayat-Mu, yakni dakwah, mengajarkan kitab dan hikmah, menguji akal dan minda, wa yuzakkihim, membersihkan hati dan jiwa. Jadi di sini fokus kepada akhlak, fokus kepada minda, akal pikiran, dan juga kepada hati dan jiwa. Ini doanya Nabi Ibrahim. Dikabulkan oleh Allah doa ini setelah sekian ribu tahun dengan diutusnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma urutan ayat itu diluruskan oleh Allah. Urutan itu didahulukan yang lebih penting berbandingkan yang penting. Nabi Ibrahim meletakkan tilawatul ayat, yatlu alaihim ayatika, ta'limul kitab wal hikmah, kemudian tazkiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah memberikan anugerah kepada kamu, wahai orang yang beriman, seorang rasul. Bahagian daripada diri kamu membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan hati dan jiwa, dan mengajarkan kitab dan hikmah. Di sini Allah mendahulukan aspek hati dan juga jiwa berbandingkan kepada akal pada ta'lim. Nabi Ibrahim meminta mendahulukan ta'lim, kemudian tazkiyah. Walaupun keduanya tidak dapat dipisahkan, orang itu untuk mendapatkan tazkiyatun nafsi mesti dia belajar dengan ilmu. Tapi tidak semua orang belajar dengan ilmu dia mendapatkan tazkiyatun. Ustadz yang jual agama ada atau tidak? Ada. Walaupun belajar ilmu agama, mungkin tafsir, mungkin ayat syariah, mungkin usul fiqh, mungkin usuluddin, mungkin Quran sunnah. Tapi yang menipu dengan ayat dan juga dengan hadis ada. Ilmunya ada, tapi hatinya tidak ada. Oleh sebab itu, pendidikan ini tidak boleh fokus kepada akal saja untuk menghafal. Tahu tidak siapa yang mengumpulkan itu Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadhil Quran? Kamus Al-Quran kumpulkan jadi satu. Siapa dia? Orang Perancis. Bukan Islam. Ya. Al-Muhim bukan Islam. Yang mengumpulkan Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadhil Hadis pun juga mereka kaji. Jadi untuk ilmu secara zahir ini semua orang yutqinuha al-barr wal fajir. Orang pandai, orang tak pandai, orang baik, orang jahat boleh menghafal Quran. Boleh berkhutbah. Boleh ceramah yang menarik perhatian sekian ramai orang, memukau dengan dia punya ceramahnya. Boleh saja. Tapi tidak mendidik pada akhirnya. Nabi ketika diutus oleh Allah bukan hanya mendidik minda untuk faham, tapi mendidik hati untuk menghayati. Dan sistem pendidikan seperti ini yang mesti ada di sekolah-sekolah, mulai daripada sekolah anak-anak tadika, TK, sampai sekolah rendah, sampai sekolah menengah, sampai SMA, sampai universitas. Dua hal ini karena mesti ada. Selain daripada ilmu yang diajarkan untuk akal boleh paham dan hati untuk menghayati. Ini silabus Rabbani, ini silabus Nabawi. Di dalam kehidupan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengajarkan, mendidik dua hal ini. Ada orang yang hanya fokus kepada ilmu, tapi penghayatan di dalam hati tidak ada. Ada orang yang dia menerima dengan hati, tapi perbuatannya tidak boleh untuk pick up, tidak boleh mengupload kepada apa yang difahami oleh hati. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dan menceritakan tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman.
Katanya akan datang kepada kamu di akhir zaman nanti golongan orang-orang yang baca Quran seperti Quran baru turun. Kama unzil. La yujawiz taraqihim. Itu Quran tak melepasi tenggorokannya. Bacanya fasih. Suaranya indah. Mungkin hafiz. Permasalahannya tak masuk dalam hati. La yujawiz taraqihim. Tak cukup itu. Yakhrujuna minad din kama yakhrujus sahmu minar ramiyah. Keluar daripada agama umpama keluarnya anak panah daripada busurnya. Ini merujuk kepada satu orang yang pernah ada di zaman Nabi dahulu, namanya Dzul Khuwaisirah. Orangnya itu kalau tengok penampilannya memang ahli ibadah. Akan tetapi dia mengatakan kepada Nabi saat Nabi membagi harta rampasan perang, katanya, ya Muhammad, ini kamu tidak adil membagikan harta rampasan perang ini. Cobalah adil. Kata Nabi, kalau saya tidak adil, siapa yang lebih adil daripada saya? Allah ini percaya kepada saya tentang urusan wahyu, kamu tak percaya kepada saya urusan dunia yang tak ada nilainya. Laki-laki tegur Nabi. Nah, dia tak pandang siapa yang ditegur. Mau tahu yang lebih dahsyat lagi, iblis itu tegur Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan tindakannya Allah salah ketika suruh iblis sujud kepada Nabi Adam. Kan diprotes oleh iblis. Katanya, engkau ciptakan aku lebih baik, engkau ciptakan dia daripada tanah, engkau ciptakan aku daripada api, api lebih baik daripada tanah. Loh, yang suruh dia itu untuk sujud kan yang menciptakan dia. Dengan apa iblis itu berdalih? Akalnya. Puncanya daripada mana? Rusaknya hati dengan sombong. Sehingga dengan begitu kesombongan dalam hati memutar belit akal pikirannya untuk ikut hati, dan dia tidak pandang lagi dibelawan dengan siapa. Dia tak tanggung-tanggung Tuhan. Kita kalau melihat seperti ini, ya alhamdulillah karena kita diberi akal pikiran sehat. Tapi orang punya cara pikiran seperti iblis. Dia tidak pandang siapa yang dia melawan. Dan kita bukan berbicara tentang masalah makhluk yang namanya iblis atau siapa saja, tapi sikap dan sifat. Itu yang berbahaya bila ada kepada seseorang kalau hatinya tidak terdidik. Oleh sebab itu lelaki itu ketika berkata begitu ditegur oleh Nabi, lelaki itu bangun daripada majelis dan ditinggalkan. La minta maaf, wala insaf, wala dia terima teguran Nabi. Baru Nabi mengatakan akan keluar daripada sulbi orang ini keturunan yang baca Quran baru turun tak melepasi tenggorokan mereka. Maksudnya masuk dalam hati akan keluar daripada agama seperti keluarnya anak panah daripada busurnya. Tidak. Berbicara tentang ilmu pada seseorang hendaklah merangkumi dua. Yang pertama adalah akal untuk diisi dengan ilmu-ilmu yang sehat. Yang kedua adalah hati, yaitu dengan ilmu-ilmu penghayatan, baik itu dengan namanya ilmu akhlak atau ilmu tazkiyah atau ilmu tasawuf. Mungkin dalam hal ini yang champion dalam hal ini adalah Imam Abu Hamid Al-Ghazali, yang Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, Imam An-Nawawi, dalam Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, banyak tulisan-tulisan berbicara tentang masalah hati dan juga jiwa. Kalau orang itu ada masalah mental, pergi ke psikologi. Coba pergi psikologinya Imam Al-Ghazali. Coba tengok daripada ilmu yang diajarkan itu, yang ilmu psikologi bukan hanya hasil daripada eksperimen, tapi ini daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala yang tak ada lebih baik daripada perkataannya, lebih baik daripada perkataan Allah dan juga Rasulnya. Kembali kepada title yang kedua kepada Nabi itu diikuti dengan qudwah. Apa saja perbuatannya itu diikuti. Apa saja dilakukan diikuti. Ada seorang pakai sarung. Sarungnya itu sampai jatuh ke bawah, atau kain panjang sampai jatuh ke bawah sampai ke tanah. Kata Nabi, kamu angkat kain itu sampai di atas mata kaki. Katanya Rasulullah, kain ini murah sangat, kotor pun nggak apa-apa. Kata Nabi, kamu tidak ada orang yang patut kamu ikuti kan? Ternyata didapati pakaian Nabi SAW tidak sampai jatuh labuh ke tanah. Nabi minta diikuti hatta pada cara pakaiannya, hatta pada batasan kain yang dipakai oleh Nabi SAW. Ini tidak ikut
apa saja yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau orang pakai kain saja disuruh ikut Nabi SAW, apalagi pada akhlak-akhlak yang lebih utama dalam pergaulan dan seterusnya. Ada orang makan pakai tangan kiri, kemudian Nabi mengatakan, ya fulan, makan dengan tangan kanan. Kata lelaki itu mengatakan, saya nggak bisa. Yang suruh ini kan Nabi. Paling tidak berusahalah, pasti akan dapat dia apa yang dimaukan oleh Nabi SAW. Kan yang suruh ini Rasulullah SAW. Kita ini kalau berhadapan dengan dengan perintah Allah dan Rasulnya, kita punya akal ini letak di bawah dulu. Tidak ada. Ini berbicara tentang otoriti akal. Akal itu punya kekuasaan yang terbatas. Bila diukur dengan syariat, keterbatasan akal itu tidak boleh menimbang syariat betul atau tidak. Allah tidak memberi otoriti kepada akal untuk menimbang hukum hakam syariat betul atau tidak. Tapi akal itu diberi otoriti oleh Allah untuk mencari hikmah pada hukum, bukan menilai betul atau tidaknya hukum. Apa sebabnya? Akal ini kekuatannya di mana mau dibandingkan hukum yang datang daripada yang menciptakan kita punya akal? Adakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hukum? Hai akal, coba timbang saya punya hukum ini betul atau tidak? Adakah sikap akan seperti itu kepada perintahnya Allah dan juga Rasulnya? Bukankah ini adalah pelecehan kepada hukum hakam Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hukum itu akan dinilai oleh akal? Lalu akal siapa yang akan menjadi ukuran untuk betul penilaian itu atau tidak? Setiap kita ini punya cara nalar berpikir akal yang berbeda-beda. Mungkin satu menganggap ini setuju, ya ini gak setuju, dan itu wajar pada perbedaan. Hukum syarak bukan untuk dipertikai betul atau tidaknya, tapi dicari hikmahnya. Mungkin orang memahami hikmah berbeda, tapi sepakat hukum itu adalah betul. Ini kita berbicara tentang cara memahami an-nas. Contohnya, ini waktu jam berapa ini? Belum lagi. Ada jawab. Marhaba. Seseorang dalam bermusafir bersama dengan Rasulullah, lalu kemudian Nabi perintahkan untuk masak. Ada orang masak kambing. Kemudian Nabi mengatakan kepada sahabat, bagi kepada saya zira, itu kaki kambing bagian hadapan. Kasih makan oleh Nabi, habis. Coba bagi satu lagi, dimakan, habis. Nabi minta yang ketiga, bagi kepada sakit kambing yang depan. Kata tukang masak, ya Rasulullah, paha kambing yang di depan itu hanya 2. Kan memanglah kambing itu kakinya yang depan itu hanya 2. Nabi minta sampai 3. Kata tukang masak dengan akal pikirannya, dia beritahu, ya Rasulullah, kaki kambing cuma 2. Nabi itu nggak tahu kalau kaki kambing ada 2. Nabi bersabda, kalau kamu diam, ambil saja daripada priuk untuk kaki kambing, kamu akan dapat untuk kaki kambing selagi saya minta. Di sini kita berhadapan dengan perintah daripada Nabi dan akal. Kata Nabi SAW, ambil saja, yang suruh ini saya. Ini kan Rasul. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardah dalam perjanjian damai Hudaybiyah, poin-poin bunut perjanjian itu tidak seimbang, lebih memihak kepada kaum musyrikin. Sayyidina Umar komplain kepada Nabi, ya Rasulullah, adakah kita di pihak yang benar atau mereka? Kata Nabi, kita di pihak yang benar. Ya Rasulullah, kalau kita mati masuk surga syahid, kalau mereka mati masuk neraka, betul atau tidak? Betul. Lalu kenapa kita penuhi semua mereka punya permintaan? Kenapa kita pertahankan diri dengan prinsip-prinsip yang kita perjuangkan hatta sampai mati? Pun kalau mati pun jadi mati syahid. Kenapa kita penuhi apa mereka punya permintaan? Apa kata Nabi? Umar, saya Rasulullah. Jawaban simpel, singkat, tapi dia memberikan makna yang dalam. Kalau saya berbicara atas dasar kerasulan, kamu jangan tanya. Kamu jangan menilai betul atau tidak keputusan itu. Kamu tidak punya hak untuk menilai betul atau tidak. Yang kamu mesti lakukan, cari hikmah. Ya Rasulullah, apa hikmah daripada keputusanmu ini?
tapi bukan menimbang keputusan itu betul atau tidak betul. Jadi berbicara tentang nas yang ada dalam hadis itu adalah karena diterima. Oleh sebab itu Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu. Yang datang daripada Rasul ambil, bukan pikir. Ya, pikirnya setelah diambil, bukan pikir ketika mahu mengambil. Di sini kita perlu jelas ya, supaya kita belajar di usuluddin, supaya kita berhati-hati dalam cara memahami nusus. Jangan sekali-kali kita memahami secara literal tanpa kita memahami maksud. Dan berbicara tentang yang kedua daripada gelaran yang diberikan atau title yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah, diikuti apa saja yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga dan terakhir adalah uswatun hasanah. Apa itu uswatun hasanah? Uswatun hasanah mengikuti dengan penghayatan, mengikuti dengan perasaan, mengikuti dengan emosional. Iya, saya ikut Nabi. Iya, saya ada hubungan dengan Nabi. Oh iya, ini karena cinta saya pada Nabi. Orang ikut tanpa penghayatan beda dengan orang ikut dengan penghayatan. Tadi itu lelaki yang makan pakai tangan kiri itu kan, yang dipegang. Kamu makan dengan tangan kanan. Kata lelaki itu mengatakan, saya tidak boleh. Kata Nabi, las totata. Kamu tak akan mungkin menggunakan tangan kanan kamu untuk makan. Selamanya orang itu tidak pernah menggunakan tangan kanannya untuk mau berbuat sesuatu. Apa sebabnya? Ingkar arahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang bernama Hazan, kenal dengan seorang ahli hadis namanya Sa'id bin Musayyib. Atuknya itu namanya Hazan, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hazan ini artinya susah atau sukar. Kata Nabi, anta sahlun, diubah namanya oleh Nabi dengan nama Sahlun. Katanya, saya tak mau ubah nama yang bapak saya kasih. Selama hidup keturunannya semuanya susah. Apa sebabnya? Melawan apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang datang daripada Nabi itu diambil dan dipikir hikmah, bukan ditimbang betul atau tidaknya. Yang terakhir saya katakan adalah uswatun hasanah, adalah mengikut Nabi dengan penghayatan. Tiga hal ini mesti terkait dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila kita berakhlak, kiblat akhlak itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila kita ingin mengikut, yang patut diikuti sebagai public figure tadi dikatakan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa negotiate apa yang dilakukan oleh Nabi, kita ikut dilakukan oleh Nabi dengan pemahaman. Yang ketiga adalah mengikutinya dengan penghayatan, ini Nabi saya, ini orang yang diutus oleh Allah kepada saya, ini untuk saya dekat dengannya melalui ikutan saya dengannya. Dengan begitu dia senantiasa bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam uswatun hasanah. Demikian sedikit berkenaan tema tiga hal akhlak, qudwah dan juga uswah. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Maaf kalau kelewatan perasaan jam tadi. Telah kita dengarkan penyampaian dari guru kita Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab, di mana sesi tanya jawab ini akan dibagi dua sesi, di mana setiap sesi berisi 2 pertanyaan. Kepada para peserta kuliah umum dan peringatan Maulid Nabi 2024 bisa menyebutkan nama dan prodi. Dipersilakan. Oke, 1, next. Oh ya. Cek. Selamat datang Habib. Yang saya hormati Habib Ali Zainal Abidin, yang saya hormati juga Habib Hasan Muhdar, dan yang saya hormati para dosen sekalian Fakulti Usuluddin Adab dan Dakwah, dan ucapan terima kasih kepada para panitia yang sudah menyiapkan wadah untuk kami bisa bertemu dengan Habib. Salam hormat Bib, salam cinta untuk Habib sekalian. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan Habib. Dari tadi penjelasan Habib telah menjelaskan akhlak,
akhlak, kemudian kemudian uswah. Oh ya Bib, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Fahresa dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, sekarang semester 7. Jadi tadi pertanyaannya Bib, mungkin di luar sedikit daripada penjelasan Habib. Satu Bib yang ingin saya tanyakan mengenai dengan istilah sa'ah wa sa'ah. Istilah sa'ah wa sa'ah. Istilah sa'ah wa sa'ah. Semua ada waktunya. Jadi konteks kalimat sa'ah wa sa'ah ini sempat saya baca dari kisah di mana seorang sahabat yang bernama Hanzalah Al-Usaidi bercerita tentang dirinya. Jadi ceritanya singkatnya itu Bib, semua ada masanya. Jadi ketika sahabat ini menjelaskan bahwa dirinya seorang yang munafik, ketika Rasul berada di sampingnya, hatinya terasa penuh dengan cinta. Tapi ketika Nabi itu kemudian beranjak dari tempat duduknya, seperti kemungkinan nanti seperti Habib meninggalkan UIN, kami akan bakal terasa lagi hati yang penuh sesak atau mungkin sedikit daripada yang awalnya tadi penuh dengan cinta kepada Nabi. Seketika ketika Habib beranjak dari sini, hati itu akan kembali setengah cinta, kemungkinan seperti itu Bib. Mengenai sa'ah wa sa'ah ini Bib, mungkin teman-teman yang mungkin masih sedikit kurang jarang mendengar tentang istilah sa'ah wa sa'ah ini, mungkin bisa searching, langsung muncul di website atau Google gitu. Jadi itu Bib, pertanyaan saya, mungkin bisa beri satu Allah. Cek. Yang pakai jilbab coklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi langsung saja. Tadi saya sedikit mendengar kalimat dari Habib Ali Zainal Abidin El-Hamid. Kalau tidak salah itu, tidak semua orang yang belajar ilmu itu mendapatkan penghayatan hati. Jadi langsung saja saya ingin bertanya, bagaimana caranya agar kita itu bisa mendapatkan penghayatan hati dari belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada mahasiswa dan mahasiswi yang bertanya. Yang pertama tentang sa'atan wa sa'ah, jawabannya itu ada pada kalimat sa'atan wa sa'ah itu sendiri. Ketika Nabi berbicara kepada sahabat dari Hanzalah sa'atan wa sa'ah, membicarakan tentang keseimbangan dalam hidup antara kegiatan kita dalam ibadah dan kegiatan kita dengan manusia. Jadi jangan sampai kegiatan kita itu dalam ibadah kepada Allah menjejaskan ibadah kita kepada manusia yang juga hakikatnya ibadah kepada Allah juga. Dan janganlah sampai kegiatan kita dengan manusia itu boleh menghakis atau menjejaskan ibadah kita dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu sibuk dengan ibadah saja dengan Allah, mungkin istrinya akan terabaikan, mungkin anaknya akan terabaikan, mungkin pekerjaannya akan terabaikan, dan ini adalah suatu kesalahan. Walaupun nampaknya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keseimbangan ini dalam hidup adalah penting. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ketika ada sahabat yang kalau malam qiyamul lail, kalau siang puasa, sehingga keluarganya tidak diberikan hak secukupnya, istrinya maksudnya, maka Nabi SAW bersabda, inna li ahlika alaika haqqan wa inna li dhaifika alaika haqqan
wa inna li badanika 'alaika haqqan wa inna wa'ti kulli dzi haqqin haqqahu. Keluarga kamu ada hak untuk kamu, tamu kamu ada hak untuk kamu, anak kamu ada hak untuk kamu, tubuh badan kamu ada hak untuk kamu. Berikanlah masing-masing akan haknya. Jangan sampai ibadah malamnya itu menghalang kamu untuk tidur. Jangan sampai puasanya menghalang kamu untuk berbuka puasa. Jangan sampai puasa dan juga bangun malam menghalang kamu untuk menunaikan ibadah kepada istri kamu dan juga kepada anak kamu. Ditegur oleh Nabi cara ibadah yang hanya sepihak sahaja. Ada orang ibadah di zaman Nabi daripada orang itu sehat sampai menjadi kurus karena terlalu banyak beribadah puasa. Kata Nabi, kenapa? Apa jadi dengan tubuh badan kamu? Katanya, ya Rasulullah, saya berpuasa setiap hari. Maka ditegur oleh Nabi, puasa itu Senin Kemis atau 1 bulan 3 hari. Yakni diatur oleh Nabi dalam beribadah keseimbangan dengan menjaga kesehatan tubuh badan juga. Hadis yang dikatakan sa'atan wa sa'ah kepada Hanzalah itu katanya kalau duduk dengan Nabi ingat sesuatu. Kalau sudah kembali kepada keluarga, rasa ingat kepada Nabi, ingat kepada Allah sudah bertukar. Seakan-akan ini sifat yang munafik atau hipokrit. Maka Nabi mengatakan sa'atan wa sa'ah tadi. Yakni apa sa'atan wa sa'ah? Di luar beribadahlah kepada Allah dengan apa yang ada di luar, dengan ibadah, dengan keluarga kamu, dengan teman kamu, dengan pekerjaan kamu, dengan bisnis kamu, dengan belajar kamu. Ketika kamu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir kamu, dengan Quran kamu, dengan majelis ilmu kamu. Jadi untuk kita tips untuk kita kekalkan sa'atan wa sa'ah ini, majelis-majelis seperti ini bukan hanya setahun sekali ketika berada dalam Rabiul Awal seperti ini, tapi setelah ini majelis-majelis Habib Hasan ada, mungkin tempat-tempat lain tuan guru kiai yang punya majelis-majelis taklim pun ada, dihadiri seminggu sekali, seminggu 2 kali, 2 minggu sekali. Itu saatan yang untuk kita punya hati antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di luar kita dengan kita punya guru, kita punya assignment, kita dengan keluarga, kita punya teman, mungkin ngobrol-ngobrol yang baik dengan teman-teman untuk menjalin hubungan dan persahabatan. Itu pun juga ditunaikan. Dengan begitu hidup itu akan seimbang antara kita dengan Allah dan antara kita dengan manusia. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, ya betul, orang kalau kan kita dikatakan bahwasanya dalam hadis itu man alima wa amila wa 'allama awrathahu Allahu ilma ma lam. Orang yang belajar, mengetahui, mengajar, mengamalkan dan mengajarkan. Itu 3 haknya ilmu itu. Dipelajari, diamalkan dan juga disampaikan kepada orang lain. Katanya zakatul ilmi at-ta'lim. Zakatnya ilmu itu menyampaikan kepada orang. Paling tidak pada diri sendiri. Kalau ilmu itu didapat tak ada zakatnya, umpama orang punya duit tak keluarkan zakat. Pepatah yang saya yakin semuanya hafal. Al ilmu bila amal kasyajar bila thamar. Ilmu tanpa amal umpama pohon tanpa tanpa buah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang selalu Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmunya ada, tapi manfaatnya tidak ada. Apa maksudnya ilmu tidak bermanfaat? Hafal iya, menyampaikan pandai, amal tidak. Tahu itu skema yang bikin tipu orang guna skema. Mungkin itu lepasan IT, mungkin dia belajar di luar negeri sampai master atau mungkin PhD, atau punya kemahiran skill yang kalau digunakan manfaat untuk orang bermanfaat, tapi karena tidak diamalkan hubungan hablum minallahnya, sehingga digunakan ilmu untuk tipu orang. Ilmunya boleh digunakan dengan kebaikan, tapi karena tidak dihayati maka digunakan untuk hal yang tidak baik. Yang kedua, Nabi kalau berdoa juga Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta kepada engkau ilmu yang bermanfaat. Dengan begitu ilmu terbagi kepada 2, ilmu bermanfaat dan ilmu tidak bermanfaat. Al-ilmu ilman, ilmu itu ada 2. Ilmun fil lisan, ilmu di mulut, wadzalika hujjatullah 'alan nas. Semua orang boleh, saya katakan tadi, hatta orang bukan Islam boleh
boleh menghafal atau berdalil dengan, tahukah tidak kalau di mana di beberapa negara besar, maksudnya saya pernah pergi ke, ini sekedar perkongsian saja, pergi ke Spanyol, pergi ke Granada, Granada, dan juga Cordoba. Satu turis guide yang membawa kami rombongan ini seorang perempuan, dan dia graduasi daripada Islamic Studies di University Granada dan berbahasa Arab dengan fasih. Jurusan fakultinya Islamic Studies, tapi Kristen. Jadi untuk orang belajar Islamic Studies ini, hatta di Israel ada university yang membidangi tentang Islamic Studies. Permasalahannya adalah ilmu itu kalau sekedar dihafal semua orang boleh, tapi ilmu yang dihayati itulah dikatakan ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu ada dua, kata Nabi, ilmu yang di lisan dan ilmu yang ada di dalam hati. Wa dzalika ilmun nafi. Pastikan ilmu yang kita belajar penghayatannya dalam hati dan terjemahannya melalui perbuatan, barulah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga kita diberi ilmu yang bermanfaat. Amin. Baik, kepada para penanya, apakah sudah paham? Baik. Selanjutnya akan kita buka sesi kedua, yang dimana akan ada 2 pertanyaan lagi. Oke. Baik. 1. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib atas penyampaian materinya. Masya Allah. Terima kasih juga sudah bersedia hadir jauh-jauh dari Malaysia. Mungkin pertanyaan saya Habib, tadi yang sangat berkesan bagi saya ketika penjabaran Habib soal pendidikan gitu, mengingatkan saya pada bukunya Syed Muhammad Naqib Al-Attas dari Malaysia juga di Concept of Education gitu. Anak saya tadi Habib juga saya beri nama Muhammad Naqib karena ya itu buku-buku beliau sangat berkesan bagi saya. Lalu di buku itu juga Prof. Al-Attas menjelaskan memang apa tujuan pendidikan kita dalam Islam yang menjadikan manusia yang baik, bukan sekedar sarjana yang baik atau sekedar masyarakat yang baik. Begini Habib, saya baru masuk kuliah S2 di Quincy juga, ekonomi syariah. Minta doanya juga mudah-mudahan dimudahkan. Kita ini kan ketika sudah apa ya sarjana gitu ya di pendidikan tinggi, kita melakukan penelitian begitu Habib. Yang mana kita juga menggunakan metode-metode dari apa sarjana barat juga, kualitatif, kuantitatif, mix method research, yang mana jika dalam analisis Syed Naqib tadi ada elemen-elemen pandangan alam barat gitu. Nah, bagaimana kemudian supaya kita sebagai sarjana muslim itu dalam melakukan kajian-kajian penelitian, ilmuwan yang kita hasilkan itu tidak dipengaruhi oleh elemen-elemen pandangan alam barat tadi, justru memang murni berasaskan pandangan alam Islam tadi, atau kalau menggunakan istilah Syed Naqib itu ru'yatul Islam lil wujud tadi. Begitu Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Habib. Ahlan wa sahlan ya Habib. Saya sudah lama mengikuti Habib di TV, Nabawi TV dan di YouTube lain. Saya ingin sekali bertemu dengan Habib, tapi alhamdulillah hari ini qabul hajat. Habib, saya ingin bertanya, bagaimana cara kita
menerapkan akhlak Habibana Muhammad SAW di lingkup kampus. Dan juga saya ingin bertanya, saya senang betul dengan riwayat wa yahsurul mar'u ma'aman ahab, al mar'u ma'aman ahab, anta ma'aman ahbab. Itu apakah dengan kita mengikuti sunnah Nabi dan akhlak Nabi sudah termasuk dari itu ya Habib? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin bisa, jika Habib berkenan, saya izin musafah dengan Habib, melepas rindu yang lama nih Habib. Mungkin itu saja yang bisa saya lakukan Habib. Pertanyaan yang pertama mengenai pandangan Profesor Muhammad Naqib Al-Attas. Profesor Muhammad Naqib Al-Attas sempat saya buat kajian juga tentang buku beliau masa mengambil master di UAE, dan sempat bersemuka dengan beliau beberapa kali setiap bulan di rumahnya untuk mendengarkan ilmu yang umpama lautan yang luar biasa daripada Profesor Muhammad Naqib Al-Attas, walaupun asal beliau daripada Purwakarta. Beliau cicit kepada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Empang Bogor. Sempat menikah dengan keluarga di Istana Johor dan melahirkan anak namanya Ali. Ali melahirkan anak dua orang profesor. Satu Profesor Hussein dalam bidang sosiologi dan Profesor Naqib Al-Attas. Nah, beliau sekarang sudah 90 tahun lebih usianya dan banyak menulis. Tapi banyak tulisan dalam bahasa Inggris dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Di antaranya tentang perbedaan tentang education, pendidikan dan juga adab. Ya. Di dalam kita mengambil ilmu itu, Islam mengajarkan kepada kita untuk mengambil ilmu daripada siapa saja. Khudhil hikmata walau min ayyi wi'ain kharajat. Ambillah ilmu atau hikmah walaupun daripada siapa sahaja. Al-Imam Al-Ghazali itu pernah mengambil hikmah daripada seorang perampok. Ketika dalam perjalanan itu dia bawa satu goni besar, isinya buku-buku, kemudian buku-buku itu diambil oleh perampok, dirampas, disangka itu harta. Kata Imam Al-Ghazali mengatakan, ambil semua yang saya ada kecuali kantong ini. Kata perampok, ini mesti berharga ini, kenapa yang lain suruh ambil yang ini tidak? Katanya ini buku-buku saya, katanya. Kalau saya ambil kamu tidak ingat ya? Tidak. Untuk apa kamu belajar kalau ilmu kamu ada dalam buku? Katanya begitu. Akhirnya diambil hikmah yang mesti dia menghafal setiap apa yang ia kata. Mengambil hikmah walaupun daripada mulut sesiapa sahaja. Kalau kita lebih tepat untuk mengambil ibrah daripada teladan Nabi SAW, Nabi itu mengambil experience dari orang Persia ketika dalam peperangan Khandaq. Ya kan? Salman Al-Farisi memberikan ide, ya Rasulullah, kami di Persia dahulu kalau dikepung dalam peperangan maka kami buat galian parit yang besar supaya musuh tidak boleh masuk ke wilayah kami. Maka diambil pendapat itu oleh Nabi. Dari mana itu? Daripada Persia. Makanya Abu Sufyan dan juga tentara-tentara Quraisy waktu melihat galian parit yang besar, ini strategi yang kami tidak pernah terfikir. Yani orang Arab tidak pernah berpikir berhadapan perang untuk gali parit, yang ada lawan satu demi lawan begitu. Maka mereka terkejut, ini strategi perang yang kami tidak pernah memikirkan tentangnya. Memang betul, karena ini adalah diambil oleh Nabi daripada pengalaman orang-orang Persia yang diketengahkan oleh Salman Al-Farisi. Dalam peperangan Badar, ketika ditawan orang-orang Quraisy oleh Nabi, dijadikan tebusan mereka untuk bebas dengan mengajarkan 10 anak-anak orang Islam yang mengajar orang bukan Islam.
dijadikan tebusan kepada mereka untuk bebas dengan mengajarkan ilmu membaca dan ilmu menulis walaupun gurunya bukan Islam. Jadi dengan begini kita dapat mengambil hikmah daripada cara Nabi untuk mengambil pengalaman orang hatta bukan Islam, barat atau di mana saja, tetapi kita tidak boleh untuk mengambil tanpa ada sempadan atau tanpa ada koridor. Kalau kita ingin mengambil semua tajarub, sekarang mungkin dalam sistem ekonomi yang ada adalah kapitalis, contohnya. Mungkin dilihatnya, oh iya tengok orang berpegang dengan kapitalis maju negaranya, contohnya. Kan? So, adakah sistem itu boleh diambil? Nah, neracanya itu adalah syarat Nabi SAW. Mana-mana sistem, mana-mana pengalaman yang ada pada orang bukan Islam. Boleh atau tidak? Boleh, tetapi timbang syariat batasannya. Yang mana betul, tidak zalim, tidak marah mengambil hak orang, silahkan ambil pengalaman daripada orang, hatta orang bukan Islam. Jadi, untuk mengambil pengalaman dan sistem yang ada kepada orang Barat dan atau yang lainnya adalah kalau ditanya boleh atau tidaknya, ya boleh. Contohnya saya sebutkan tadi, cuma bolehnya bukan terbuka selebar mungkin tanpa ada koridor yang membatasi cara pengambilan kita. Dalam hal ini pandangan Profesor Nagib itu tepat sekali karena dia tidak membuka selebar-lebarnya untuk mengambil apa yang ada di Barat dan juga tidak menutup semuanya untuk tidak boleh mengambil daripada pengalaman orang lain. Walihada kenapa dalam Al-Quranul Karim Allah jadikan orang ini bermacam-macam. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kamu diciptakan berbagai-bagai kabilah-kabilah. Tujuannya apa? Lita'arafu. Untuk saling mengenali. Di antaranya adalah mengambil manfaat satu daripada yang lainnya. Wallahu a'lam. Ada berkenaan dengan soal yang pertama, soalan yang kedua mengenai tentang anta ma'man ahbabta. Ya. Untuk kita dapat mengikuti Nabi itu kita kena mesti mencintai Nabi. Untuk kita mencintai Nabi, kita mesti kenal Nabi. Untuk kita mengenali Nabi, hendaklah kita mengenalinya bukan sekadar pengetahuan minda untuk tahu, tapi kita kenal dengan hati supaya apa yang kita tahu itu menimbulkan kasih sayang kepada Nabi SAW. Jadi apa yang kita tahu tentang Nabi bukan hanya di akal saja. Kita tahu Nabi makan pakai tangan kanan, tapi berapa banyak orang makan pakai tangan kanan? Oh ya, saya makan tangan kanan karena Nabi pakai tangan kanan. Masuk rumah itu Nabi pakai kaki kanan. Berapa banyak orang masuk ke rumahnya pakai kaki kanan? Ingat atau tidak? Kita tadi keluar rumah pakai kaki apa? Masa masuk rumah, keluar rumah, kita tahu, oh ya Nabi masuk rumah kaki kanan. Oh ya Nabi keluar rumah kaki kiri. Oh ya, maaf kakak masuk ke kamar mandi kaki kiri. Oh ya, keluar kaki kanan. Kita punya kegiatan keseharian itu, apa yang kita tahu tentang Nabi, kalau kita hayat dan kita amalkan, itu kita akan lahir dalam hati dan jiwa kita sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, sayang kepada Nabi bukan hanya di majelis seperti ini, walaupun itu bahagian daripada refresh, macam cajo untuk kita lebih tersentuh dengan cerita dan kisah Nabi. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wa kullan naqussu min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Kami ceritakan kepada kamu wahai Rasulullah tentang kisah rasul-rasul yang dulu supaya memantapkan hati kamu. Kaitannya itu kepada hati itu. Kalau ini kisahnya nabi-nabi terdahulu kepada Rasulullah, kita kan lebih wajib untuk kenal tentang Rasulullah itu. Kan ini kan nabinya kita. Nah, kita lebih wajib untuk kenal kepada Nabi. Dan pastinya kalau nabi-nabi terdahulu pada ceritanya menyentuh hati, cerita tentang dan kisah Nabi Muhammad lebih akan menyentuh kepada hati. Oleh sebab itu, hayati sirah Nabi bukan sekedar knowledge, bukan sekedar pengetahuan, tapi penghayatan dalam hati. Sehingga kegiatan kita keseharian itu ada hubungan dengan baginda Rasulullah SAW. Mungkin itu akan menjadi sebab lahirnya cinta, dan di situ akan lahirnya ikut kepada Nabi SAW. Wallahu a'lam. Kepada Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid disampaikan terima kasih. Marilah kita doakan beliau agar selalu sehat
dan semoga apa yang beliau sampaikan tadi bisa kita amalkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya, sebagai wujud rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan harapan semoga acara pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan marilah kita doa bersama, dan adapun doa yang akan dipimpin oleh Habib Hasan bin Muhammad Al-Muhdor MPD, dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين يبدأ ملك الله وآله وصحبه عدد كل ذرة مرة. اللهم اجعل في طاعتك فرحنا وسرورنا فبمرضاتك جميع أمورنا. اللهم يا عالما بحالاتنا ومطلعا على سرر ونياتنا اقضي جميع حاجاتنا واغفر ذنوبنا وسيئاتنا وتجاوز عن خطيئتنا وزلاتنا وتقبل جميع حسناتنا وسامحنا فيما مضى ما يأتي واكتبنا في ديوان ساداتنا واسلك بنا سبيل نجاتنا في حياتنا ومماتنا. اللهم إنا طامعون في أطاق راغبون في رضاك مستسلمون لقضاك واكتبنا من أولياك واسلك بنا سبيل هداك وألحقنا بأسفياك. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا للحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula rangkaian kegiatan kuliah umum dan peringatan Maulid Nabi 2024 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UINSI Samarinda. Marilah kita menutup acara pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Nur Faisyah Andini selaku Master of Ceremony memohon maaf apabila terdapat kesalahan selama memandu acara. Saya pamit undur diri. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para peserta untuk tidak langsung pulang, kita akan melakukan sesi foto bersama. صفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سوى هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا ربنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Kepada para tamu undangan dimohon untuk bisa ke ruang rapat di lantai 1. Para tamu undangan. Terima kasih. نكير ذاكر لله المصطفى صفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سوى وقدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا ربنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والغم والهنا أشفى الجميل أشرف فؤادي وأنسى بها فرحان